Selamat sore, salam damai sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita pada sore hari ini mengadakan siaran langsung sebagai suatu renungan firman dalam bentuk khotbah untuk meyakinkan kita bahwa Tuhan sanggup menolong kita, bahwa Tuhan sanggup memelihara kita. Sekalipun zaman semakin sulit, dunia semakin tidak menentu, dengan segala keadaannya, bahkan krisis, bahkan sakit penyakit yang melanda. Kita yakini lewat firman ini, kita terpelihara. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di sorga dan di bumi. Baiklah, kita membaca dalam kitab Markus pasal 6, ayat 35 sampai ayat 38. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Jadi inilah halangan kita memperhatikan untuk masuk dalam kegerakan rohani. Yang menjadi halangannya ialah daging, dunia, dan setan. Inilah yang selalu menggagalkan hamba Tuhan ataupun anak Tuhan untuk masuk dalam pembangunan tubuh Kristus, sehingga kita tidak bisa sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Kita lihat dulu 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. "Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita." Jadi inilah antikris. Jadi antikris ini ada di antara kita, ya. Dari antara kita, ini antikris, yaitu mereka yang tidak sungguh-sungguh sehingga mengarah menjadi antikris. Matius pasal 28, kita lihat lagi Matius pasal 28 ayat 20 bagian B-nya. "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi untuk mengalahkan daging, dunia, dan setan, dibutuhkan penyertaan Tuhan di akhir zaman ini. Ini cara atau strategi untuk mengalahkan daging, dunia, dan setan yang menghalangi kita untuk masuk dalam kegerakan rohani. Jadi yang kita butuhkan adalah penyertaan Tuhan di akhir zaman ini. Artinya mulai sekarang sampai zaman antikris berkuasa di bumi, semua nanti tidak berguna, baik uang, harta, ijazah, dan lain-lain. Tetapi penyertaan Tuhan adalah yang menjadi kebutuhan mutlak yang tidak bisa ditukarkan dengan apapun.
Inilah penyertaan Tuhan. Ini yang sangat kita butuhkan. Kisah Para Rasul 7. Kisah Para Rasul 7 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Firaun raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Jadi Yusuf mengalami penyertaan Tuhan sehingga dia bisa berada di kerajaan Mesir. Jadi karena penyertaan Tuhan, Yusuf bisa duduk di kerajaan Mesir. Yusuf itu menggambarkan gereja mempelai, gereja akhir zaman. Jadi kita ini juga gereja Tuhan di akhir zaman. Maka kita harus belajar dari Yusuf supaya kita disertai Tuhan dan sampai bisa kita masuk atau duduk di tahta kerajaan sorga, menang terhadap setan, menang terhadap daging, menang terhadap dunia. Jadi kita belajar kepada Yusuf karena dia adalah gambaran gereja mempelai atau gereja akhir zaman. Kita ini adalah gereja Tuhan yang ada di akhir zaman. Supaya kita bisa duduk di tahta kerajaan sorga dan kita bisa menang terhadap daging, terhadap dunia dan setan. Kita pelajari dulu perjalanan Yusuf. Mengapa Yusuf mendapat penyertaan Tuhan? Ini menjadi pertanyaan. Mengapa Yusuf mendapat penyertaan Tuhan? Jawabnya kita lihat Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai ayat 2. Ini jawabnya. Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 2. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Jilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudara. Inilah keadaan Yusuf. Yusuf itu biasa, artinya tekun dan tidak mau menyembunyikan dosa. Ini keadaan Yusuf. Ya. Biasa itu artinya tekun. Dan dia orang yang tidak mau menyembunyikan dosa. Jadi, mengapa Yusuf mendapat penyertaan Tuhan? Satu, karena Yusuf tergembala dengan baik. Itu maka dia mendapat penyertaan Tuhan. Yusuf itu tergembala dengan baik. Jadi perlu kita perhatikan. Usia 12 tahun sampai 17 tahun. Ini harus tergembala. Karena disinilah daging sangat ganas. Ya, usia 12 sampai 17 tahun. Di sini daging itu sangat ganas sekali. Tergembala artinya selalu berada di kandang penggembalaan yang benar. Itu tergembala. Yaitu kalau tabernakel di ruangan suci dia. Nah, di tingkat yang kedua. Di ruangan suci. Jadi gembala dan domba harus sama-sama tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Itulah meja roti sajian, pelita emas, dan mesbah dupa emas. Artinya lagi, makan makanan yang benar,
yaitu firman pengajaran yang benar. Jadi di dalam kandang penggembalaan yang benar, kita akan mengalami penyucian secara intensif. Ini di dalam kandang penggembalaan yang benar. Kita akan terus mengalami penyucian secara intensif sampai lidah tidak berdusta. Ini kuncinya. Ini kalau dalam penyucian yang benar, sampai lidah itu tidak mau lagi berdusta. Kalau iya, katakan iya. Tidak, katakan tidak. Hasilnya, nah, kita lihat ayat 3. Kejadian pasal 37 tadi, ayat yang ketiga. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya kalau tergembala. Kejadian pasal 37, ayat yang ketiga. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ini hasilnya kalau tergembala dengan baik. Diberi jubah yang indah. Jadi kalau kita sekarang tergembala kita dengan baik, kita diberi jabatan. Efesus pasal 4 ayat 12 sampai ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini kalau kita sekarang, kita diberikan jubah maha indah. Jadi kalau sudah kita disucikan, jelas kita akan diperlengkapi oleh Tuhan. Artinya kita dipercaya, diberikan jabatan pelayanan dan karunia-karunia Roh Kudus. Dan kita diangkat menjadi imam-imam dan raja-raja yang dipakai Tuhan dalam pembangunan tubuh Kristus. Ini kalau kita sudah disucikan, dilengkapkan, diberi jabatan menjadi imam untuk dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Mengapa Yusuf mendapat penyertaan Tuhan? Ini yang kedua. Tadi yang pertama karena dia tergembala dengan baik. Yang kedua, Kisah para Rasul 7 ayat yang ke-9. Kisah para Rasul 7 ayat yang ke Kisah para Rasul 7 ayat yang ke-9. Karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Nah, yang kedua, karena iri hati. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Kejadian pasal 37 tadi, ayat 31. Sehingga apa yang terjadi? Ayat 31. Kejadian 37 ayat 31-nya. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Apa yang terjadi? Jubah dicelup dalam darah. Artinya mengalami percikan darah, yaitu sengsara bersama dengan Tuhan. Inilah yang disebut ujian iman. Ujian iman. Jadi ada 3 kali ujian yang dialami oleh Yusuf. Ada 3 kali ujian yang dialami oleh Yusuf. Ya, ada 3 kali ujian yang dialami oleh Yusuf. Bagian A, ujian kebenaran. Nah, dalam tabernakel ini masih halaman. Ya, nah, ujian kebenaran. Kejadian pasal 37 ayat yang ke-24. Kejadian pasal 37
ayat yang ke-24. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Inilah ujian iman ya yang dialami oleh Yusuf, yaitu ujian kebenaran. Jadi sekali lagi ini halaman, yaitu yang pertama dia menghadapi sumur kosong. Itu artinya keduniawian. Itu sumur kosong, keduniawian. Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Inilah pengaruh dunia. Ya. Jadi pengaruh dunia dan dengan segala kesibukannya dan sukacita dunia, pengaruh-pengaruh dunia, sehingga membuat kita sampai tidak ibadah. Juga kesusahan-kesusahan dunia membuat kita tidak setia. Itu kesusahan dunia dan pengaruhnya. Sehingga kita menjadi jatuh dalam dosa, jatuh bangun dalam dosa, sama dengan tidak pernah puas, tidak pernah bahagia, jatuh di sumur kosong sampai puncaknya dosa. Arti sumur kosong artinya ialah ibadah atau kerja dan lain-lain dengan sistem dunia, yaitu tidak sesuai dengan firman Allah, tidak puas. Mungkin kelihatannya hebat, kelihatannya mungkin hebat, tetapi ingat, mereka yang mengalami tidak akan pernah puas. Itu ujian kebenaran yang pertama, menghadapi sumur kosong. Sumur kosong, ibadah atau kerja dan lain-lain dengan sistem dunia, tidak sesuai dengan firman. Mungkin kelihatannya hebat, tetapi tidak puas, tidak mengalami kepuasan. Yang kedua, ujian kebenaran tadi yang pertama. Yang kedua, Kejadian pasal 37 ayat 27 sampai ayat 28. 27 sampai 28. Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita, dan saudara-saudara yang mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Inilah yang kedua, ujian yang dialami Yusuf yang kedua, yaitu menghadapi roh jual beli. Tadi menghadapi ujian kebenaran, sumur kosong. Yang kedua, roh jual beli. Itu artinya roh antikris, yaitu mammon, sama dengan keuangan. Ya, keuangan. Jadi keuangan ini harus benar. Ini kita sebagai orang Kristen, keuangan itu harus benar. Tidak boleh kikir dan tidak boleh serakah. Jadi ingat, hamba Tuhan diuji. Kalau tidak benar, maka akan menjadi kering. Sama dengan tidak ada makanan. Tidak ada makanan. Itu kalau hamba Tuhan diuji. Ya. Kalau dia tetap tidak benar, maka hamba Tuhan itu akan mengalami kekeringan dan tidak ada
makanan. Jadi jangan menjual jubah karena uang. Artinya jangan melayani untuk mendapatkan uang. Jangan melayani untuk mendapatkan uang. Jadi itu A tadi, ujian kebenaran. Sekarang B, Kejadian 39, Kejadian pasal 39 ayat 7. Kita baca ayat 7 dulu, baru ayat 10 dan ayat yang ke-11. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, mari tidur dengan aku. Ayat 10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari sisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Inilah ujian B ya, tadi ujian kebenaran. Jadi ujian kebenaran itu masih di halaman. Bagian B, ujian kesucian. Ayat 12 yang kita lanjutkan. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah kita tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Inilah ujian yang dihadapi oleh Yusuf. Tadi ujian kebenaran. B, ujian kesucian. Ini di ruangan Maha Suci. Jadi kalau ujian kebenaran itu masih di halaman. Ujian kesucian ini sudah terkena di ruangan suci. Nah, jadi ujian kesucian itu terjadi saat Yusuf di rumah Potifar. Artinya sudah dipercaya sama dengan saat diberkati ada ujian kesucian. Ini selalu terjadi ya bagi gereja-gereja Tuhan. Sudah berhasil, sudah saat kita diberkati, maka akan muncul ujian kesucian. Yaitu di sini Yusuf, ujian kesucian menghadapi istri Potifar. Artinya dosa-dosa yang memuncak sama dengan dosa seks, dosa makan minum, ajaran-ajaran sesat yang menyangkut nikah yang salah. Yaitu kawin cerai, ajaran-ajaran Farisi, yaitu kawin mengawinkan. Artinya Yusuf rela kita menjaga demi kesucian kita. Ini yang dialami oleh Yusuf. Ujian kesucian. Dia siap rela meninggalkan jubahnya demi menjaga kesuciannya. Baru C, ujian kemuliaan. Jadi di halaman ujian kebenaran. Di ruangan suci ujian kesucian. C, ujian kemuliaan. Ini terkena pada ruangan Maha Suci. Nah, itu ujian kemuliaan. Terjadi ini kepada Yusuf saat dia masuk penjara. Nah, kita lihat dulu Yusuf masuk penjara. Kejadian pasal 39 ayat 14 dan ayat 14 sampai ayat 16, 19 dan 20. Dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku. Tetapi aku berteriak-teriak dengan keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku. Lalu ia lari keluar.
Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. 19 dan 20. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Inilah ujian kemuliaan yang ketiga atau C. Terjadi saat Yusuf masuk dalam penjara. Yusuf ini orang benar. Yusuf ini lulus suci dan lulus dalam hal ujian. Tetapi dia harus menghadapi fitnah sampai masuk penjara. Sama dengan menghadapi lidah buas yang lebih buas dari binatang buas. Sudah benar, suci, lulus ya, dalam ujian. Tapi dia harus menghadapi fitnah. Harus masuk dalam penjara. Dalam menghadapi lidah buas yang lebih buas dari binatang buas. Yakobus 3 ayat 7-8. Yakobus pasal 3 7-8. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Inilah lidah yang buas, lebih buas dari binatang buas. Jadi lidah buas ini dikuasai oleh 3 binatang. 3 binatang. 3 binatang buas, yaitu setan Tritunggal. Inilah yang mencerai-beraikan tubuh Kristus. Roh jahat di udara, di bumi, dan di bawah bumi. Itu setan Tritunggal. Itulah 3 binatang buas yang menguasai lidah yang buas. Sekarang kita belajar bagaimana untuk mengatasi lidah yang buas. Bagaimana cara kita untuk mengatasi lidah yang buas. Kita lihat Filipi pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Inilah cara untuk mengatasi lidah yang buas. Yesus harus rela taat mati di kayu salib. Ini caranya. Yesus harus taat sampai mati dia di kayu salib. Sehingga dia mendapatkan nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa di atas segala nama. Untuk mengalahkan setan Tritunggal. Itulah penguasa lidah yang buas, setan Tritunggal. Dikalahkan oleh nama di atas segala nama. Sehingga lidah terlepas bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau orang belum bisa mengakui Yesus itu adalah Tuhan, berarti lidahnya masih dikuasai oleh setan Tritunggal. Banyak manusia di bumi yang belum bisa mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Tuhan. Lidah mereka masih dikuasai oleh setan.
Itulah setan Tritunggal. 3 binatang buas. Ketika Yesus memiliki nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, maka dia mengalahkan setan Tritunggal. Dan lidah itu terlepas. Sehingga lidah yang terlepas dari kuasa setan Tritunggal akan bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, pencipta alam semesta. Semoga kita bisa mengerti. Arti yang pertama, kalau lidah sudah terlepas, bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Artinya, pertama kita akan banyak berdiam diri. Banyak berdiam diri. Ini kalau lidah sudah bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Pertama kita akan banyak berdiam diri. Dan selalu memeriksa diri. Introspeksi diri. Dengan ketajaman pedang firman Allah. Pedang firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun. Jika ada dosa, kita introspeksi diri. Ada dosa di dalam kehidupan kita. Kita temukan ada dosa. Maka kita akan mengaku kepada Tuhan dan kepada sesama. Itulah vertikal dan horizontal. Jika tidak ditemukan dosa, sama dengan berdiam diri. Sama dengan tidak membela diri. Tidak membela diri. Karena Tuhan yang akan membela kita. Yesuslah sebagai pembela kita. Ini arti yang pertama. Selalu banyak berdiam diri dan suka introspeksi. Ini kalau kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, pencipta alam semesta yang berkuasa di sorga dan di bumi. Kita akan selalu introspeksi diri. Memeriksa diri apakah ada dosa. Kalau ada, kita akan cepat mengaku kepada Tuhan dan kepada sesama. Dan kita tidak mau membela diri. Karena kita percaya Yesuslah sebagai pembela kita. Ini arti yang pertama. Kalau mengaku, ya. Arti yang kedua, bersaksi. Yang pertama, suka introspeksi diri, banyak berdiam diri. Yang kedua, bersaksi. Karena jika kita bersaksi, itu kita sedang menginventariskan atau mengumpulkan sampai satu waktu menjadi kekuatan yang besar. Itu bersaksi kegunaannya. Kita sedang mengumpulkan, menginventariskan atau mengumpulkan sehingga satu waktu ini menjadi satu kekuatan yang besar. Kekuatan yang besar. Itu arti yang kedua. Kita suka bersaksi. Arti yang ketiga, lidah ini hanya untuk menyembah Tuhan. Hanya untuk menyembah. Yaitu menyeru nama Yesus. Itu arti yang ketiga. Lidah hanya untuk menyembah. Sama dengan menyeru nama Yesus. Hasilnya, bagian A, kita akan mengalami penyertaan Tuhan. Kisah para Rasul 7 tadi kita ulang. Ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Kisah para Rasul 7 ayat 9 sampai 10. Karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadapi Firaun raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Ini hasilnya. Kita akan mengalami penyertaan Tuhan. Baik secara jasmani
maupun secara rohani. Lewat hikmat dan lewat kasih karunia Tuhan. Untuk menghadapi kelaparan sampai zaman antikris. Nanti kita akan disingkirkan ke padang gurun. Kita akan disingkirkan ke padang gurun. Itu hasil A. Hasil B, Wahyu 7 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Wahyu pasal 7 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Sambil berkata amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Penyertaan Tuhan. Bagian B, hasil B, penyertaan Tuhan lewat jubah putih. Ini hasil B. Menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sama dengan menyambut kedatangan Tuhan di awan-awan. Jubah putih yang 3 lapis. Ya, jubah putih sama dengan 3 lapis. Pakaian yang bermata-mata. Pakaian kemuliaan dalam urapan Roh Kudus. Dalam urapan Roh Kudus. Artinya mata imam besar selalu tertuju kepada kita dengan pandangan belas kasihan. Sama dengan memonitor. Jadi jangan kita sekali-kali menganggap sendiri. Ya, jangan merasa sendiri. Ingat, kalau kita memakai jubah putih dan mata kita akan selalu tertuju kepada Tuhan. Itu kalau kita memakai jubah putih. Maka mata kita akan selalu tertuju kepada Tuhan. Yaitu imam besar. Memandang ladang Tuhan. Sama dengan tubuh Kristus. Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai ke-18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin dan merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Untuk menghadapi antikris. Ya. Memandang ladang Tuhan. Tubuh Kristus. Untuk menghadapi antikris. Adalah hikmat. Sama dengan memandang tubuh Kristus. Apapun akan dikorbankan. Tapi yang tidak boleh dikorbankan ialah firman pengajaran yang benar. Jangan dikorbankan. Jadi pertama, memandang imam besar. Ini yang pertama. Memandang imam besar. Sama dengan terjadi pertolongan. Terjadi pertolongan. 2 Raja-Raja pasal 6. 2 Raja-Raja pasal 6. Ayat 15 sampai ayat yang ke-17. 2 Raja-Raja pasal 6. Ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut.
sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya melihat. Maka Tuhan membuka mata hamba itu, sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Inilah kalau mata memandang imam besar, maka akan terjadi pertolongan, perlindungan secara ajaib, sehingga kita tidak pernah khawatir, kita tidak pernah takut, sama dengan damai sejahtera. Ini yang pertama, kalau mata memandang kepada imam besar. Yang kedua, menolong kita tepat pada waktunya. Ibrani pasal 2 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudaranya, supaya menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi kalau mata memandang kepada imam besar. Yang kedua, dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Dapat menolong, artinya soal apapun dia dapat menolong kita. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi kalau mata memandang sama dengan ada pagar, sama dengan sungguh-sungguh melayani. Mata memandang untuk mendamaikan dosa-dosa kita. Keluaran pasal 32 ayat 30 sampai ayat 33. Keluaran pasal 32 ayat 30 sampai 33. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat alat emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab-kitab yang telah kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itu yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Jadi kalau mata memandang kepada Tuhan, kita akan dosa kita akan diperdamaikan. Jadi inilah sebagai tanggung jawab seorang gembala. Bahkan Musa bertanggung jawab kepada bangsa Israel. Itu dikatakan ayat 33. Musa katakan, kalau Tuhan tidak mau mengampuni jemaat Israel ini, hapuskanlah namaku dari buku kehidupan. Ini tanggung jawab seorang gembala. Makanya gembala itu harus sungguh-sungguh bertanggung jawab atas keselamatan domba-dombanya lewat doa-doa penyahutan. Jadi kadangkala kita tidak mau mengakui kekurangan dan kelemahan kita. Kita sebagai manusia, dimulai dari saya. Jika jemaat mempunyai masalah-masalah celaka atau dan lain-lain, berarti kita kurang berdoa. Dan ini tanggung jawab seorang gembala. Jika Tuhan tidak mengampuni bangsa Israel, hapuskanlah namaku dari kitab kehidupan. Itu tanggung jawab seorang gembala. Sungguh-sungguh mendoakan domba-domba Tuhan. Apa kata Tuhan ayat 33-nya? Tetapi jangan sengaja-sengaja. Siapa yang berdosa, itulah namanya lah yang kucopotkan dari buku kehidupanku, katanya. Siapa yang berdosa, namanya lah yang dicopot
dari kitab kehidupan. Jadi kalau mata memandang, artinya kita akan mengalami pembaharuan. Mengalami pembaharuan. Sehingga nama kita akan ditulis oleh Tuhan dalam kitab kehidupan. Daniel pasal 7. Kita lihat dulu kitab Daniel tentang penulisan nama. Pasal 7 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-roda dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukakanlah kitab-kitab. Inilah kitab-kitab kehidupan. Kitab Al-Hayat dan kitab Hikayat dan kitab Injil. Jadi dalam kitab kita dituliskan nama-nama kita dalam kitab kehidupan. Maka kita terus memandang kepada Dia, supaya Tuhan terus berbelas kasihan kepada kita. Jangan berhenti memandang kepada Tuhan, supaya nama kita dituliskan dalam kitab kehidupan. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kita keturunan orang-orang benar, atau jasa-jasa nenek moyang kita sebagai bangsa kafir, tapi lewat belas kasihannya. Itu sebabnya kita terus memandang kepada Tuhan sampai timbul belas kasihan Tuhan, sehingga nama kita akan ditulis dalam kitab kehidupan. Kita berdoa, kita mau tamatkan ibadah. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu untuk mengajari kami, supaya di akhir zaman ini kami betul-betul membutuhkan penyertaan-Mu, sehingga kami menghadapi berbagai persoalan masalah pun kami tetap mendapat kasih karunia Tuhan. Kami kuat, kami bisa bertahan. Kami tetap melayani Engkau. Kami tetap mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Sebab perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu, itulah yang memampukan kami. Karena ada kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Berkati kami yang ada di sini dan seluruh teman-teman kami yang ada di Facebook yang mendengarkan siaran langsung ini. Tuhan juga berkati secara jasmani dan rohani, supaya hati mereka sungguh-sungguh mencari firman pengajaran yang mampu untuk menyucikan, menyempurnakan, dan satu waktu mengangkat kami untuk kembali ke surga menjadi mempelai wanita. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.